Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Setianingsih. Saya dari program studi akuntansi dengan NPM 2512058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pendidikan agama Islam mengenai umroh dan haji dengan dosen pengampu Pak Asgaf Asna Siregar. Baik, saya akan membahas materi mulai dari pengertian, syarat atau rukun, sampai tata cara umroh dan haji. Langsung aja lebih jelas ya, kita ke pembahasannya. Baik, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu pengertian haji dan umroh. Kata haji berasal dari bahasa Arab al-hajj yang berarti berkunjung atau menuju ke satu tempat yang mulia. Jadi, haji adalah datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan melaksanakan rangkaian ibadah tertentu dengan niat, waktu, dan cara yang telah ditetapkan. Umroh berasal dari bahasa Arab, yaitu ihtimar, yang berarti berkunjung atau ziarah. Jadi, umroh berarti menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niatan tertentu, dalam waktu tertentu, dan sesuai tata cara yang telah ditentukan. Selanjutnya, landasan hukum haji dan umroh. Haji dan umroh terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Rasulullah juga bersabda, antara satu umroh dan umroh berikutnya menjadi penghapus dosa, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat dan hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa haji dan umroh bukan hanya ritual fisik semata, tetapi juga bentuk penyucian jiwa dan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keutamaan haji dan umroh. Beberapa keutamaannya antara lain membersihkan jiwa, menghapus dosa, mendapatkan kemuliaan di akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan haji ke Baitullah tanpa berkata kotor dan berbuat dosa, maka ia akan kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yaitu perbedaan haji dan umroh. Yang pertama, dilihat dari hukumnya. Haji itu wajib hukumnya bagi yang mampu, sesuai dengan rukun Islam yang kelima. Kalau umroh itu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Haji hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah, mulai dari 1 Syawal sampai dengan 13 Zulhijjah. Kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun atau setiap saat. Yang ketiga, rukun atau tahapan utama. Haji itu mulai dari ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul. Kalau umroh itu mulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Yang keempat, yaitu tempat pelaksanaan. Kalau haji itu dilakukan di Makkah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kalau umroh itu hanya dilakukan di Makkah atau Masjidil Haram. Selanjutnya, kita akan membahas hukum dan syarat wajib haji atau umroh. Hukum haji dan umroh adalah wajib bagi orang yang mampu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajibnya ada 5, yaitu Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Selanjutnya adalah larangan saat ihram. Ada beberapa hal yang dilarang saat ihram, antara lain memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, menutup kepala bagi laki-laki atau memakai cadar bagi wanita, menggunakan wangi-wangian, memotong kuku dan mencukur rambut, dan terakhir melakukan akad nikah atau bersetubuh. Itu adalah hal yang dilarang saat ihram. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Yang pertama adalah irham, dan niat irham dimulai dengan niat. Yang kedua itu tabliyah. Jadi setelah memasuki Masjidil Haram, jamaah membaca tabliyah. Lalu jamaah disunahkan berdoa, dan ketika melihat Ka'bah disunahkan bertakbir dan berdoa karena doa pada saat itu mustajab. Yang ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Setiap kali melewatinya disunahkan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Setelah selesai tawaf, dilanjutkan dengan salat 2 rakaat di makam Ibrahim dan minum air zam-zam.
Yang keempat adalah sa'i, adalah berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Ketika berada di Safa dan Marwah, jemaah berdoa menghadap Ka'bah dengan penuh kekhusyukan. Bagi laki-laki, disunahkan beralih kecil di antara 2 lampu hijau. Yang kelima adalah tahallul, dilakukan dengan mencukur atau memotong rambut sedikitnya 1 cm. Setelah tahallul, jamaah telah selesai melaksanakan rangkaian umrah dan semua larangan ihram menjadi halal kembali. Yang keenam adalah dam atau denda. Dam adalah denda atau tebusan bagi jamaah haji atau umrah yang melanggar ketentuan, seperti tidak berihram dari Mina, tidak bermalam di Muzdalifah atau Mina, tidak melempar jumrah, dan tidak melakukan tawaf wada. Demikianlah pemaparan tentang haji dan umroh, mulai dari pengertian, landasan, syarat, atau rukun, hingga tata cara pelaksanaannya. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman kita semua dan menumbuhkan niat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh di masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.